Memasuki masa tenang pilkada, ratusan alat peraga kampanye pasangan calon gubernur Jakarta pagi tadi ditertibkan petugas di sepanjang jalan protokol Jakarta Pusat. Pembersihan APK merupakan tindak lanjut dari penertiban yang digelar serentak oleh Bawaslu bersama Pemprov DKI. Petugas gabungan dari Satpol PP dan PPSU Kelurahan Menteng melakukan penertiban alat peraga kampanye atau APK yang masih bertebaran di jalan-jalan ibu kota Minggu pagi. Beragam alat peraga kampanye berupa poster, baliho, spanduk, hingga stiker yang masih menempel di dinding, pohon, serta fasilitas umum langsung dibongkar petugas. Pembersihan ini merupakan lanjutan dari penertiban yang digelar serentak pada Minggu dini hari, mengingat sudah memasuki masa tenang pilkada. Pihak Bawaslu sebelumnya juga telah memberikan teguran kepada semua tim sukses paslon agar melakukan penertiban mandiri. Namun karena tak digubris, maka penertiban pun dilakukan Bawaslu dengan melibatkan Pemprov Jakarta. APK ini dari semalam. Semalam tuh kita ada apel 2 kali di Silang Monas sama di kecamatan. Kita di Kecamatan Menteng ya. Kemudian setelah apel sekitar jam 10 malam itu kita langsung giat penurunan APK di seluruh wilayah Kelurahan Menteng, karena kita ada di Kelurahan Menteng, tentunya di jalur protokol juga di dalam-dalam. Nah, pagi ini kita meneruskan sisa-sisa dari yang telah dilakukan semalam. Semalam tuh selesai sampai setengah 4, kemudian sudah dilaporkan. Nah, ini kita lanjut. Hari ini pagi jam 7 tadi kita ada kegiatan kerja bakti. Ini masih berlanjut kegiatan kerja baktinya, sebagian juga melanjutkan penurunan APK. Seperti diketahui, mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat Minggu dini hari telah memasuki masa tenang kampanye. Masa tenang akan berlangsung selama 3 hari hingga pelaksanaan pemungutan suara pada Rabu 27 November 2024. Dari Jakarta, Randi Sanjaya, iNews melaporkan. Penertiban alat peraga kampanye sebagai komitmen memastikan pilkada berjalan sesuai aturan serta menjunjung tinggi sportivitas, menciptakan masa tenang yang tertib, aman, dan damai. Pemerintah kota juga akan menindak tegas bagi para ASN yang berkampanye di masa tenang. Sejumlah alat peraga kampanye atau APK di sepanjang Jalan Raya Ahmad Yani, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, mulai diturunkan oleh Bawaslu Kota Bekasi pada Minggu dini hari tadi. Penurunan APK juga dilakukan secara serentak di seluruh kecamatan dan juga kelurahan yang juga melibatkan KPU Kota Bekasi, Satpol PP, Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Polres Metro Bekasi, dan juga TNI. Bawaslu Kota Bekasi juga meminta kepada masing-masing calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi untuk membantu penurunan APK yang dipasang. Untuk sementara ini APK yang sudah ditertibkan ya, nantinya ditaruh di masing-masing kecamatan ya, maupun juga nanti di masing-masing kelurahan. Nantinya ada jangka waktu, kami juga menghimbau ke seluruh paslon ya, maupun juga tim kampanye maupun juga tim sukses untuk dapat diambil ya. Ada jangka waktunya, jika tidak diambil berarti nantinya berhak ya untuk kami tertibkan ya, ataupun kami musnahkan. Pemerintah Kota Bekasi juga memastikan akan menindak tegas kepada ASN Kota Bekasi yang melakukan kampanye dan mendukung salah satu paslon di masa tenang. Senantiasa mengingatkan jajaran ASN dan PKK Kota Bekasi jangan sampai ikut politik praktis. Menurut saya tentu kalau tidak ada laporan dari rekan-rekan semua yang tidak tahu, kita juga intensif sudah mengingatkan. Berarti akan menindak tegas nggak Pak ketika ada ASN ataupun pejabat Pemkot yang melakukan? Ya pasti kita tindak tegas, apalagi kalau itu sudah rekomendasi. Bergeser ke Jawa Timur, tepat di pukul 12 malam, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur bersama Satpol PP menertibkan seluruh alat peraga kampanye atau APK paslon yang berkontestasi dalam ajang Pilkada Serentak 2024. Penertiban mulai dari Jalan Panglima Sudirman menuju Jalan Darmo Surabaya. Tidak hanya petugas KPU dan Satpol PP, penertiban juga dibantu seluruh pendukung masing-masing paslon.
Penertiban merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan masa tenang yang kondusif menjelang pencoblosan Pilgub Jatim pada 27 November mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.